Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Hamuda Sitorus, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dari kelas PTOA dengan NIM 5213322011. Oke, baik. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas membuat Critical Journal Review atau CJR mata kuliah termodinamika. Oke, baik, langsung saja berikut hasil dari kerja saya yang akan saya presentasikan. Oke, baik. Tugas Critical Journal Review atau CJR mata kuliah termodinamika. Dosen pengampu yang pertama ada Bapak Janter P. Simanjuntak, ST.MT, PhD. Dan yang kedua ada Bapak Eswanto, ST.M.Eng, IPP. Oke, di sini ada keterangannya. Dikerjakan oleh saya sendiri, Hamuda Sitorus, dengan NIM 5213322011 dari kelas PTOA. Oke, di sini ada ISSN jurnal tersebut. Dan di bawahnya ada nomor terbit dari jurnal tersebut. Dan ini adalah tahun terbit jurnal tersebut. Dan ini adalah volume jurnal tersebut. Dan ini adalah link doi dari jurnal tersebut. Dan yang ini adalah link di mana saya mendapatkan jurnal tersebut, yaitu dari Google Scholar. Dan saya masukkan kata jurnal termodinamika. Program studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan 2022. Kata pengantar, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Critical Journal Review ini guna memenuhi penyelesaian tugas saya pada mata kuliah termodinamika. Semoga kiranya Critical Journal Review saya ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca sekalian. Saya berterima kasih kepada Bapak Janter P. Simanjuntak, ST.MT, PhD, dan Bapak Eswanto, ST.M.Eng, IPP, selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika yang sudah memberikan bimbingan kepada saya. Saya menyadari bahwa Critical Journal Review ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kiranya saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat membaca dan semoga materi yang ada di dalam Critical Journal Review yang saya buat ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi para pembaca sekalian. Oke, di sini ada identitas jurnal yang saya buat sebagai tugas saya, yaitu tugas Critical Journal Review. Jurnal tersebut berjudul Isoterma dan Termodinamika Adsorpsi Kation Cu2 positif fasa berair pada lempung cangar terpilar, dengan penulis Saiful Bahri, Muhdarina, Nurhayati, dan Fitri Andiani. Jurnal tersebut diterbitkan dari Kota Pekanbaru. Bab 1, pendahuluan. Logam berat menjadi bahan pencemar yang meracuni biota air meski pada konsentrasi yang rendah sekalipun karena ia tidak mudah terbiodegradasi. Pembangunan limbah perkotaan dan industri dari hasil pengolahan dan pemakaian ulang logam Cu dan produknya telah menimbulkan peningkatan kuantitas Cu yang tersebar ke dalam air dan tanah. Banyak metode yang telah digunakan untuk melepaskan kontaminan logam berat dari dalam air. Namun, metode absorpsi atau penjerapan terbukti sebagai metode yang lebih efektif untuk melepaskan polutan logam berat. Agar proses absorpsi berjalan ekonomis, maka dapat dipilih mineral lempung sebagai absorben karena mineral ini mudah ditemui dan sebagai produk lokal yang berlimpah.
Lempung mempunyai peranan penting di lingkungan dengan menunjukkan aksi sebagai pemerangkap alami kation dan anion melalui proses pertukaran ion, absorpsi atau gabungannya. Tujuan utama kajian ini menggunakan lempung alam yang berasal dari desa Cengar sebagai prekursor untuk menyiapkan absorben lempung terpilar dengan mempelajari sifat psikokimia dan potensi absorpsi untuk melepaskan kation Cu2 positif dari dalam air. Kita masuk ke bab 2, yaitu tujuan pustaka. Pencemaran logam pada dasarnya tidak berdiri sendiri, namun dapat terbawa oleh air, tanah, dan udara. Apabila semua komponen tersebut telah tercemar oleh senyawa anorganik, maka di dalamnya kemungkinan dapat mengandung berbagai logam berat seperti Cr, Zn, Pb, Cd, Fe, dan sebagainya. Seng atau unsurnya Zn mempunyai dampak negatif bagi kesehatan, terutama jika kadarnya sudah melebihi batas kadar yang dibutuhkan oleh tubuh. Walaupun pada konsentrasi rendah, efek ion logam berat dapat berpengaruh langsung hingga terakumulasi pada rantai makanan, seperti halnya sumber-sumber polusi lingkungan lainnya. Logam berat tersebut dapat ditransfer dalam jangkauan yang sangat jauh di lingkungan. Oleh Jaka Purnama 2011. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menurunkan konsentrasi ion logam berat dalam limbah cair diantaranya adalah adsorpsi, pengendapan, penukaran ion dengan menggunakan resin, filtrasi, dan dengan cara penyerapan bahan pencemar oleh absorban, baik berupa resin sintetik maupun karbon aktif, oleh Lopez 1997. Giequel et al. 1997. Di antara metode-metode tersebut, absorpsi merupakan metode yang paling umum dipakai karena memiliki konsep yang lebih sederhana dan dapat diregenerasi secara ekonomis. Absorpsi adalah proses pemusatan molekul atau ion absorbat secara fisika atau kimia di atas permukaan absorben sebagai akibat daripada keseimbangan gaya permukaan oleh Axevander 2000. Pendekatan sederhana untuk mendapatkan hubungan antara konsentrasi kation terabsorpsi dengan konsentrasi kation di dalam larutan melalui isoterma dapat memberikan parameter kuantitatif. Proses seperti ini kapasitas memberikan parameter kuantitatif. Proses seperti ini didistribusi kation logam di antara fasa cair dan fasa padat merupakan ukuran posisi keseimbangan dalam proses absorpsi, di mana sistem absorpsi tersebut dapat dinyatakan dengan satu set sifat termodinamika yang melibatkan pengukuran panas dan spontanitas reaksi absorpsi oleh Mouta et al. 2008. Teknik absorpsi terhadap logam berat telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai macam absorben, yakni pemanfaatan jerami padi untuk mengabsorpsi ion Pb2 positif dalam air oleh Henry Y. DKK 2009. Kulit batang jambu biji untuk menyerap logam timbal oleh Lastri 2010. Penghilangan ion arsen dari larutan menggunakan karbon aktif oleh Ansari dan Sadeng 2007. Penghilangan ion timbal oleh abu tanaman bambu dan karbon aktif oleh Kanan dan V. Marats 2009. Modifikasi tongkol jagung sebagai adsorben logam berat oleh Susilawati 2008. Absorpsi ion logam menggunakan lignin dari limbah serbuk kayu gergaji oleh Leli Fajri 2010. Kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi. Ada bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk lempung, AlCl3, 6H2O, NaOH, CH3COONa, CH3COONH4, KCl, dan CuSO4. 5H2O, semuanya berupa material analytical grades. Senyawa pemilar atau AlCl3, 6H2O, dan NaOH disediakan dalam keadaan segar dengan konsentrasi 0,2 m.
Begitu pula larutan absorbat CuSO4 5H2O disiapkan dalam keadaan segar dengan konsentrasi larutan induk 100 ppm. Metode. Ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1. Metode pilarisasi adsorban, dan yang kedua ada metode karakterisasi, dan yang ketiga ada metode prosedur absorpsi dan analisis data. Kita masuk ke bab 4. Bab 4, hasil dan pembahasan. Gupta dan Bhattacharya 2008 dan Manne et al. 2007 menyebutkan bahwa diperlukan sejumlah energi atau panas agar partikel absorbat dapat meresap ke dalam pori-pori absorben dan terabsorpsi di sana. Menurut Manne et al. 2007, terdapat peningkatan kapasitas absorpsi sebagai akibat dari kenaikan suhu sistem merupakan gambaran terjadinya absorpsi kimia atau kemisorpsi. Sebaliknya, absorpsi yang melepaskan panas atau WK menyebabkan kelarutan ion logam bertambah sebagai akibat dari pengurangan konsentrasi ion logam dari fasa padat. Gupta dan Bhattacharya 2008. Suasana endotermis sistem absorpsi pada sak menunjukkan peningkatan entropi lebih positif delta S dan penurunan energi bebas Gibbs positif. Artinya, terjadi kenaikan derajat kebebasan spesies. Terabsorpsi Cu2 positif pada sak sebagai akibat kenaikan temperatur sehingga menurunkan energi Gibbs. Meskipun proses absorpsi berjalan tidak spontan, di lain pihak sifat eksotermis sistem absorpsi pada WK memiliki entropi negatif minus delta S dan meningkatkan energi bebas Gibbs positif delta G. Ini berarti terjadi penurunan ketidakteraturan pada antara muka sistem padat atau cair sebagai akibat mobilitas ion-ion di dalam larutan karena pengaruh kenaikan temperatur sehingga proses absorpsi berjalan secara tidak spontan. Lempung alam tanpa cyanengin atau INC0 dan INCSA sebagai hasil modifikasi lempung alam. Keduanya menunjukkan penurunan entalpi dan entropi sebagai serta kenaikan energi bebas Gibbs dalam mengabsorpsi kation Cu2 positif dari dalam larutan oleh Muhdarina et al. 2008. Bab 5, kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa pilarisasi lempung alam cengar dengan ion kengin memberikan mineral baru smekit pada lempung terpilar dan penambahan jarak kisi lempung sebesar 0,98 A. Lempung cengar terpilar menunjukkan morfologi permukaan yang heterogen, berbentuk lembaran dan gumpalan butiran. Kapasitas tukar kation kedua lempung terpilar masing-masing adalah 62,795 MeV per G WK dan 67,063 MeV per G SAK. Proses absorpsi kation Cu2 positif pada lempung terpilar mengikuti model isoterma Freund-Linz dengan kapasitas absorpsi Cu2 positif pada WK lebih rendah SAK. Kedua lempung terpilar WK dan SAK menunjukkan efek temperatur yang berbeda selama negatif. Peningkatan energi Gibbs dan merupakan proses absorpsi yang tidak spontan. Di lain pihak, SAK berlangsung secara endotermis dengan entropi positif, penurunan energi Gibbs dan juga merupakan proses yang tidak spontan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil tugas saya, yaitu membuat critical journal review mata kuliah termodinamika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.